untuk dalam rangka memberikan sharing materi, sharing informasi. Assalamualaikum Pak John Purba. Ya, kehadiran Pak John tadi sebagai apa tadi? Oh, jadi kita sebagai narasumber, Ya. narasumber pada pelatihan trainer of trainers, gitu, training of trainers gitu, untuk pelatihan saksi di Partai Nasdem. Ya. Karena memang untuk pelatihan saksi ini oleh Undang-Undang 7 itu diberikan kewenangan kepada Bawaslu Ya. untuk melakukan pelatihan terhadap saksi-saksi partai politik yang nanti akan menjadi saksi pada pelaksanaan pemilihan umum pada tanggal 14 Februari tahun 2024 ini. Jadi kita melaksanakan kewajiban itu. Ya. Nah, terus contoh-contoh studi kasus seperti apa tadi yang diberi materi? Itu sangat. Jadi yang kita sampaikan pertama bahwa minimal harus saksi itu harus memperhatikan 4T ya. Jadi tepat waktu. Jadi kalau saksi itu harus sebelum TPS itu dibuka harus ada di situ. Oh. Ya, jangan nanti sudah jam berapa, jam 9 saksi baru datang. Ya. Baru tempat administratif. Jadi pada saat datang ke TPS, saksi itu harus membawa surat mandat, harus bawa KTP elektronik, harus membawa alat-alat tulis, kira-kira begitu kan. Itu tempat administratif. Baru dia memastikan tempat prosedur, bagaimana prosedur pelaksanaan pemilu itu, pemungutan dan penghitungan suara itu dilaksanakan. Dia harus paham itu bagaimana prosedurnya itu. Ya. Dari orang menyampaikan undangan, gitu, KTP, kemudian ketika KPPS memberikan surat suara, itu dia harus paham. Dan prosedur-prosedur harus paham. Yang paling penting taat terhadap ketentuan rekapitulasi. Ya. Jangan sebelum rekap dia sepulang gitu. Oh, ya. Jadi harus ikuti bagaimana proses rekapitulasi supaya Sampai selesai, ketika ada keberatan, ketika ada kecurangan, ketika ada pelanggaran, saksi harus bisa menyampaikan kepada pihak KPPS. Dan itu harus ada di berita acara yang ada di KPPS dan harus juga ada di LHP dari pengawas PTPS. Nah, kalau itu sudah ada, maka nanti persoalan itu bisa nanti akan menjadi pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi. Nah, itu yang kita sampaikan. Prosedur itu yang kita sampaikan pada pelaksanaan TOT ini. Supaya ketika ada keberatan, kita bukan berdasarkan persepsi, opini, tetapi berdasarkan prosedur yang ada pada pelaksanaan itu. Oh, saya punya keberatan ada di berita acara. Oh, ada juga di laporan hasil pengawasan yang ada di TPS. Jangan mengatakan oh iya ini ada pelanggaran, tapi ketika dicek di berita acara ternyata saksi tidak pernah menyampaikan ini. Ternyata juga di TPS, di pengawas TPS tidak ada. Jadi itu yang tadi saya coba sampaikan kepada peserta agar nanti ini tersampaikan secara komprehensif kepada saksi daripada Partai Nasdem ketika mereka akan berperan sebagai saksi pada pelaksanaan pemilu tanggal 14 ini. Ya. Ada 4 ya, itu apa? Iya, paling tidak itu yang harus diperhatikan. Itu pada saat proses pemungutan suara. Kan krusial sekali. Krusial sekali. Kampanye kan lain DP masalah, tapi pada saat pemungutan penghitungan itu kan lain juga masalahnya di situ. Makanya itu harus prosedur, tata cara, mekanisme itu saksi harus paham. Nah, itu yang saya sampaikan kepada peserta TO tadi agar memahami itu. Nah, terus tadi saya dengar ada studi kasus saat kampanye ada baliho caleg yang dipasang di gereja. Itu bagaimana tanggapan Bawaslu? Tentu itu kita jadikan informasi awal. Nanti akan saya sampaikan kepada Bawaslu Kabupaten yang bersangkutan untuk menindaklanjuti itu. Kalau memang itu ada, tentu kita nanti akan melakukan prosedur penanganan sebagaimana ditetapkan dalam Perbawaslu 7. Ya, kalau untuk caleg yang menjanjikan gajinya itu bagaimana, Pak? Nah, itu juga itu jadi informasi
informasi awal apakah itu sudah, dan sepengetahuan saya itu sudah ada di GOR. Oh, Sudah iya. ada di GOR. Iya. Tinggal mereka sekarang lagi membahas itu. Iya. Kira begitu. Nah, terakhir Pak, harapan Pak John Purbas untuk pemilu 2024 ini. Ya, kami tentu berharap seluruh peserta pemilu dan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pemilu itu agar memedomani semaksimal mungkin Undang-Undang 7, Peraturan PKPU dan ketentuan-ketentuan teknis pada saat kampanye, pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Dan kami juga berharap kepada seluruh rakyat Gorontalo untuk seoptimal mungkin melaksanakan hak pilihnya. Jadi kalau bisa jangan ada yang golput. Yeah. Mari kita berbondong-bondong untuk melakukan pemungutan suara pada hari H, dan kita juga masing-masing menjaga itu, kan? Jangan kita serahkan aja kepada Bawaslu. Kita menjaga kita punya hak suara kita supaya itu hak suara kita itu tercatat di POM C hasil C1. Yang paling terakhir nih Pak, bagaimana tanggapan Pak John tentang ini acara digelar Partai Nasdem? Kayaknya saya lihat partai lain tidak bikin begini. Ya, tentu kami sangat berterima kasih ya, sangat berterima kasih karena artinya sebagian daripada tugas Bawaslu itu juga sudah dioptimalisasikan oleh Partai Nasdem. Jadi melakukan penguatan sejak awal supaya pada saat pemungutan penghitungan itu saksi bukan hanya sekedar hadir gitu kan, tapi dia tahu apa yang harus dilakukan, prosedur apa yang harus dilakukan, apa yang dilarang dan dilakukan, sehingga dia bisa menjadi saksi yang sebenarnya. Nah itu, jadi saya kira ini bagian daripada itu. Jadi kami berterima kasih kepada Partai Nasdem dan kami juga membuka diri kepada partai lain gitu ya, kalau memang ada yang melakukan pelatihan seperti ini, kami juga melakukan sama, akan hadir sebagai narasumber. Ketepatan hari ini Partai Nasdem. Terima kasih Pak. Ya.